Halo semuanya, aku Revia. Kali ini aku akan bahas perbedaan sekolah di Indonesia versus Australia part 2. Kalau kalian belum nonton part satunya, jangan lupa kalian nonton part satunya dulu di sini. Oh ya guys, kemarin juga yang aku bikin tour di sekolah itu tentang gedung-gedung dan kelasnya, itu adalah baru mungkin setengah dari sekolah aku. Karena sekolahnya itu besar banget. Nah, ini aku kemarin lupa bilang, nih tuh di ruang olahraganya juga ada memanah gitu. Pokoknya ini lengkap banget. Terus ini di ruang musik juga biasanya suka latihan di sini. Terus ini adalah stage untuk perform. Ini tampak dekatnya dan ini dari jauhnya. Jadi biasanya kalau performing tuh di sini lokasinya. Terus ini ada lapangan-lapangan yang cukup luas, bahkan luas banget sih, bukan cukup luas. Ini belum tahu dipakai apa, tapi biasanya dipakai anak-anak main bola aja. Ini adalah selasar-selasar di sekolahnya, dan ini juga lapangan. Pokoknya di sana tuh banyak banget lapangan-lapangan tanah terbuka gitu deh. Oh iya guys, di panggung sebesar itu pula lah aku nari jaipong di depan anak TK, SD, SMP, dan juga temen-temen. Jadi aku memang waktu itu sudah menyiapkan tarian sebelum aku pertukaran pelajar. Terus selain itu, aku juga mau ngasih lihat nih taman kebersamaan aku dan Sarah bersama-sama di taman. Look at the sky. Oh, I see. Hello. I can't get that. Make a short one for Instagram. My skirt just fell. Over there. She's where? Oh, there you are. Now she want to play. Oh, soccer. Nah, pasti banyak dari kalian yang udah penasaran untuk part 2-nya. So, ini dia perbedaan ke-9. Ini tuh perbedaan yang sangat drastis menurutku. Kalau di Indonesia kita punya lab komputer, ya kan? Nah, kalau di sana itu beda. Semua siswa-siswinya dikasih gadget. Dan gadgetnya itu disesuaikan sama senioritasnya. Jadi semakin senior, gadgetnya semakin mantap jiwa gitu. Untuk SD, aku lupa SD dikasih nggak ya? Apa ya SD? Aku nggak tahu kalau SD dikasihnya apa. Pokoknya kalau SMP sama SMA, SMP itu kamu dikasih pinjam laptop. Bukan dikasih kepemilikan, tapi semua anak dipinjemin laptop. Semua anak. Dimana laptop itu sudah terbuilt-in di dalamnya sistem sekolah dan juga wifi sekolah dan lain-lain sebagainya, itu sudah terkoneksi di dalam laptopnya. Dan sekolahnya itu selain memberikan masing-masing satu gadget kepada setiap anak, di sekolah juga ada teknisinya. Jadi kalau misalnya kamu gadgetnya rusak, kamu bisa ke teknisi sekolah untuk minta diperbaiki. Atau misalnya error, atau misalnya terjadi sesuatu, kamu bisa minta diperbaiki. Jadi memang ada spesialisasi untuk memperbaiki laptop siswa-siswinya. Keren coy. Dan ini tuh sekolah yang ada di desa. Kalau kalian belum tahu kenapa aku bilang desa, karena Leonggava itu penduduknya sedikit, terletak di desa. Dan kalau belum tahu kenapa aku bilang desa, nonton part 1 dulu, oke? Jadi gadgetnya itu aku nggak tahu kalau SD dikasih apa. Tapi kalau SMP itu dikasihnya laptop. Tapi mereknya bukan Apple sih, kalau nggak salah mereknya apa ya? Aku lupa. Acer, Asus, apalah lupa. Pokoknya laptop, netbook. Yang kecil tuh netbook kan namanya, netbook, bukan laptop yang gede banget gitu ya. Dan itu untuk seluruh siswa-siswinya. Jadi ya udah, kamu kalau misalnya ada tugas nggak bisa alasan aku nggak punya laptop pak, nggak bisa ngetik pak. Emang itu udah dikasih dan itu dibawa pulang. Jadi semua gadgetnya dibawa pulang ke rumah. Akan dikembalikan ketika kamu sudah selesai masa SMP-nya, baru kamu kembaliin. Jadi bener-bener seorang, ya itu berasa milik kamu gak sih, kamu 3 tahun bawa itu gitu ibaratnya. Nah terus kalau untuk SMA, kalau nggak salah tuh dikasihnya iPad, pokoknya tablet, tapi iPad sih setahu aku, bukan dari brand lain. Jadi SMA pasti dapat fasilitas terbaik. Jadi aku juga dikasih pinjam 1 selama aku di Australia. It is actually very very cool. I'm impressed. Tidak ada ujian nasional untuk naik dari SMP ke SMA, SD ke SMP gitu. Jadi kalau kamu dari SD ke SMP ya udah tinggal kayak kamu daftar sekolah biasa gitu loh, bukan pakai ujian-ujian segala macam. Terus SMP ke SMA juga tinggal daftar aja SMA gitu. Udah naik aja biasa, nggak ada ujian nasional. Mungkin kalaupun ada tuh yang dilihat nilai rapot kamu yang sebelumnya untuk masuk sekolah itu. Tapi setahu aku ya, di sana tuh nggak sulit gitu loh, nggak sulit untuk naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Jadi nggak stres untuk
UN segala macam kayak gitu ya. Perbedaan OSIS di Indonesia versus di Australia. Kalau di Indonesia, OSISnya itu program kerja OSIS di Indonesia itu rata-rata lebih yang ada hubungannya sama siswa gitu. Misalnya pensi, terus LKDS ya, latihan kepemimpinan dasar siswa kayak gitu kan. Terus apa ya? Pokoknya lebih ke yang kayak begitu-begitulah, sama acara ada tamu dari luar, OSIS yang menyambut dan lain-lain. Kalau di Australia itu kalau nggak salah namanya school leader, school captain, whatever. Pokoknya si ketuanya kalau nggak salah namanya school captain. Seingat aku, kalau aku salah mohon maaf karena ini sesuai keingatan aku aja begitu ya. Kalau di sini kan OSIS tuh cenderung kayak sibuk banget sampai menyita waktu, tenaga, pikiran, uang dan lain-lain. Kalau di sana tuh nggak kayak gitu. Jadi OSIS tuh nggak, istilahnya kalau di sini kan rada-rada kayak jadi babu dikit lah, kadang-kadang semua serba OSIS gitu sampai OSISnya kecapean. Kalau di sana tuh nggak. Jadi OSIS tuh ya nggak berarti ngerjain semua program kerja sekolah gitu. Bukan berarti ngerjain kayak bikin pensi OSIS, ini OSIS, nggak kayak gitu. Kalau pensi itu guru-gurunya beserta murid-muridnya semua bersama-sama, nggak cuma OSIS doang. Perbedaannya OSIS di sana itu nggak cuma dilibatkan dalam acara siswa, tapi juga dalam urusan sekolah gitu. Jadi contohnya nih, misalnya sekolah mau membangun sesuatu, itu tuh sekolahnya itu nanya ke OSISnya loh. Waktu itu aku ingat banget, aku sempat sama Sarah dipanggil. Kan Sarah OSIS, jadi aku kayak ikut-ikutan aja gitu kan. Nah, Sarah OSIS, terus aku keluar tuh dari jam pelajaran, terus keliling-keliling sekolah ngapain gitu kan. Pas aku denger-dengar ternyata itu tuh ngomongin masalah pembangunan lahan kosong mau dijadiin apa. Nah, itu tuh gurunya nanya ke OSIS, kira-kira menurut kamu ini lahan kosong dibikin jadi apa ya? Terus kalau misalnya dibikin jadi taman apa ya? Atau lapangan apa ya? Terus desainnya gimana menurut kalian? Jadi bener-bener gurunya itu ya memperhatikan pendapat siswa-siswinya ya. Jadi kita nggak tahu beres tiba-tiba ini ada pembangunan apa nih gitu, kita nggak tahu apa-apa. Kita cuma taunya tiba-tiba ngebangun. Tapi padahal menurut siswanya, kok jelek sih bangunannya gitu. Nah kalau di sana gitu. Jadi pendapat siswa itu diperhitungkan sama guru dan tidak dianggap remeh, atau siswanya itu tidak dianggap anak kecil. PR. Kalau di Indonesia, dulu aku pas sekolah tuh PR banyaknya luar biasa. SMP, mungkin SD enggak ya, SMP, SMA itu banyak banget PR-nya. Sampai, ya Allah ini PR sehari bisa 2-3. Nah, kalau di sekolah aku dulu di Australia itu PR itu dibatasin. Jadi misalnya kamu kelas 9, kelas 9 itu PR seminggu itu maksimal 3 PR. Jadi dari semua pelajaran loh ya, dari semua pelajaran yang ada maksimal 3. Jadi misalnya pelajaran ini sama ini, nah yang lainnya nggak boleh ngasih PR. Pokoknya yang paling banyak PR-nya itu kelas 12 SMA ya, karena kan mau kuliah. Nah itu tuh kalau nggak salah kalau udah di kelas 12 kamu setiap hari dapat PR. Atau sehari 2 PR, atau setiap hari dapat PR 1 gitu ya, lupa. Jadi sedikit lama-lama baru PR-nya bisa setiap hari gitu. Tapi untuk kelas-kelas bawah itu nggak PR setiap hari guys. Itu bagus sih, perlu kita contoh. Jadi anak-anak tuh nggak stres di rumah tuh ya, beristirahat, berinteraksi dengan hewan, membuat karya ini, karya itu, bekerja dan lain-lain ya kan. Hampir semua anak itu bekerja part-time dari SMP atau separuh waktu. Karena separuh GJ. Teman-teman aku waktu di SMP pun udah kerja part-time. Jadi kalau misalnya di Australia itu pulang sekolah, semua orang tuh bener-bener langsung bubar. Aku jarang ngeliat orang yang bubar sekolah, main-main, nongkrong-nongkrong tuh hampir nggak ada. Semuanya pulang, teng, bel, langsung ngobrol bentar. Paling kalau ngobrol besok mau apa udah, terus langsung pulang, dijemput ortunya, terus langsung kerja mereka part-time. Nah kerjanya itu rata-rata kayak di minimarket, contohnya kalau di Indonesia mah kayak di Alfamart gitu ya. Jadi kalau kamu ke minimarket di Australia, khususnya di Langkawi, di kota yang aku tinggal, itu hampir semua pelayannya itu teman-teman sendiri. Pelayannya itu anak sekolah, dan itu teman-teman sendiri. Kayak aku lihat di kasir itu teman aku, di mana itu teman aku. Di sana itu bekerja di umur segitu tuh bukan hal yang memalukan, tapi itu semua orang kayak gitu. Itu juga kenapa aku bilang tadi PR itu sedikit banget kalaupun ada, karena mereka semua bekerja lagi part time, dan guru-gurunya pun mungkin ada yang kerja part time.
Yang selanjutnya adalah uang jajan. Aku nggak tahu apakah ini general semua anak di Australia seperti itu atau gimana. Tapi aku tahu beberapa orang itu tidak dikasih uang jajan dari orang tua sama sekali gitu. Jadi setahu aku orang tua tuh nggak ngasih uang jajan ke anaknya. Paling kadang-kadang aja kalau lagi ada bazar gitu. Jadi hampir semua anak itu membawa bekal ke sekolah. Hampir semua. Kalaupun jajan, mereka tetap membawa bekal ke sekolah gitu. Kenapa nggak dapat uang jajan? Karena mereka kan kerja part time tuh. Terus mereka juga bawa bekal. Jadi memang mereka nggak dikasih uang jajan sama orang tuanya. Biasanya mereka kalaupun jajan dari uang part time mereka itu. Aku tahu beberapa informasi dari teman-teman di Australia. Orang tua itu nggak ngasih uang ke anaknya untuk jajan. Tapi nanti juga di masa depan setelah orang tuanya udah lebih tua, anak-anak itu nggak ada kewajiban untuk ngasih uang ke orang tuanya. Kalau di Indonesia kan misalnya udah nikah, udah bekerja, kita kan biasanya kayak wajib sih nggak, cuman hampir semua orang kayak ngasih uang ke orang tuanya gitu kan per bulan. Nah kalau di Australia itu kamu nggak usah kayak gitu. Tapi kalau kamu mau sih boleh, setahu aku kayak gitu. Muntah di sekolah karena malamnya habis mabuk. Nah ini adalah hal yang maaf kalau misalnya agak aneh, agak tabu untuk dibahas, tapi memang berbeda. Kalau di Indonesia itu hampir nggak ada anak yang muntah karena mabok, paling karena sakit. Nah kalau di sana tuh ada gitu ya anak-anak yang kadang muntah gitu di dalam kelas dan biasanya mukanya jadi kayak agak aneh, agak merah gitu ya, atau kayak agak aneh gitu. Nah setahu aku itu dari omongan aja sih, jadi bukan hal yang ini bukan sebuah kepastian, tapi ini dari omongan gitu. Aku dengar dari omongan teman-teman. Dia muntah itu karena dia mabok malam harinya, jadi dia muntah di sekolah. Jangan ditiru, ini tidak boleh, tidak bagus, ini tidak bagus, jangan ditiru ya. Yang ke-16 adalah gaya pacaran anak-anak di Australia. Nah kalau di Indonesia ini pacaran tuh cuman kayak bercanda-bercandaan gitu ya kan, paling cuman chatting-chatting atau makan bareng atau apa sih lah, dan tidak mungkin menunjukkan romantisme di sekolah. Nah kalau di Australia itu mereka menunjukkan itu di publik gitu. Jadi mereka menunjukkan romantisme di sekolah itu ya udah biasa aja gitu. Jadi aku sempat culture shock juga, sempat kaget juga, tiba-tiba lagi di kelas terus tiba-tiba ada yang lagi peluk-pelukan dan ciuman di sekolah. Terus aku kayak, buset ngapa tuh orang? Ternyata memang ya udah biasa gitu kayak gitu tuh. Dan gurunya pun tidak akan memarahi mereka gitu. Jadi kalau di Australia itu lebih kayak ya udah itu hak masing-masing kalau untuk masalah percintaan gitu. Jadi nggak ikut campur gurunya. Jadi gurunya juga pura-pura nggak lihat aja gitu, jalan coy. Terus jalan aja terus. Jadi ya itu kaget sih gitu. Terus kayak misalnya nih sekolah baru lagi belajar, terus bel tuh pulang, baru aja bel pulang, terus tiba-tiba pacarnya nyamperin, terus tiba-tiba kayak peluk-pelukan, terus ya gitulah guys. Jadi itu jangan ditiru ya, jangan ditiru, oke? Kalau anak di Indonesia masih lebih menjaga itu ya. Kalaupun senakal-nakalnya dia, ya mana mungkin berani melakukan hal-hal seperti itu di sekolah. Karena di Indonesia memang kita adabnya adab timur ya, bukan adab barat, jadi tentunya berbeda gitu. Nah untuk part 3 ini akan seru perbedaannya. Aku akan membahas tentang bayi nih. Jadi kamu pas di sekolah itu harus belajar mengurus bayi guys, dan ini tuh semua anak wajib mengurus bayi, dan ini akan aku bahas di part 3. Jadi aku akan bahas mengurus bayi, kegiatan outdoornya itu ngapain aja, pertandingan-pertandingan yang ada di sana tuh apa aja. Terus mungkin aku akan bahas juga waktu aku ke Gunung Es, atau pokoknya di part 3 akan seru juga. Jadi kalian stay tune aja untuk part 3-nya karena ini juga pasti akan seru gitu. Oke? Semoga video kali ini ada manfaatnya untuk kita semua sebagai pengetahuan kita untuk meningkatkan yang baik dan buang yang buruknya. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa kasih like dan komen di bawah dong. Ada nggak sih yang terjadi juga di sekolah kalian, atau yang sama, atau pendapat kalian tentang perbedaan-perbedaan yang aku udah sebutin tadi. Share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu informasinya dan aku lebih semangat lagi bikin konten selanjutnya. See you guys on my next video. Bye.